Nikah itu Oke, hello Muza. Yo, well, hello everyone. Welcome back. Muzaz here, and I hope you like this video. Menurut Muza, definisi nikah itu apa? Nikah. nikah itu ada ketika sudah akad sama ijab. Yang menyatukan dua orang yang berbeda. Gitulah nikah. Menyatukan dua ego dalam satu. Ego. Iya, Satu apa? satu Wadah. satu atap. Nikah suatu ikatan yang sah antara dua pasang manusia, laki-laki dan perempuan. Nikah suatu takdir yang ditentukan dari atas, pasti bakalan terjadi kecuali maut memisahkan. Nikah itu apa? Nikah tuh saya terima nikah ya. Simpelnya nikah tuh yang jelas ikatannya, yang jelas statusnya, jangan bisa main-main lagi sih. Kalau menurut agama tuh ibadah. Menyatukan dua hati yang bersatu. Kalau udah nyatu, Udah nikah. Kalau dalam bahasa Indonesia nikah artinya akad, berarti ikatan. Tapi kalau dengan istilah menikah berbeda pula. Menikah tuh berarti mengikat. Jadi kalian tuh memilih ikatan atau menikah? Nikah tuh dua sejoli yang bergabung, jadilah dia nikah. Kalau selain ibadah, selain aku dan kamu menjadi satu, itu kayak menyatukan dua keluarga yang kayak budayanya beda, kayak adaptasinya beda, dan untuk adaptasi bersama, itu sih gunanya pernikahan. Karena kan bukan antara kita aja, dua keluarga kita. Komitmen. Komitmen. Tanggung jawab. Bergabungnya dua insan yang saling mencintai dan mengikat suatu perjanjian, komitmen, dan kesepakatan bersama. Menyatukan dua insan. Dua insan untuk memiliki ikatan yang sakral. Pernah nggak kamu berpikir untuk nikah muda? Pernah? ya. Sekarang kayaknya nggak dulu deh, karena nggak siap mental. Nengok orang nikah muda sekarang kan deh pengen jadinya. Coba aja misalkan ya nikah itu tadi. Yang Kalau kita nggak dijodohkan untuk menikah, kita dijodohkannya sama kematian. Mau bilang apa coba? Pernah nggak kepikiran untuk nikah muda? Enggak sih. Kenapa? Karena banyak yang difikirkan menjadi tanggung jawab dan belum bisa menanggungi untuk saat ini gitu. Makanya belum bisa untuk mengemban tanggung jawabnya nikah muda itu. Aduh, pernah banget. Kenapa? Faktornya apa? Faktornya yang pertama, karena ngelihat kan yang seumuran sama Ola, udah pada nikah juga, kayaknya lucu deh kalau nikah muda gitu. Jadi pengen, padahal nggak tahu tuh ke depannya kayak gimana ngejalanin pernikahan tersebut. Pernah? Karena aja lihat. Pernah? Kalau udah ada yang mau terus dia berekonomi yang mapan, kenapa enggak? Enggak pernah. Enggak. Kenapa? Karena aku masih punya cita-cita yang kuinginkan. Seharusnya nikah sih Januari Februari ini. Cuman karena lagi marahan ya udahlah. Mungkin tertunda. Dan aku tengok kawan-kawan aku nikah muda, wih asik. Karena pengalaman nikah muda tuh ya banyak yang apa ya ibaratnya, banyak yang gagal, kandas, terus banyak problem-problemnya. Menghindarkan zina. Karena walaupun nanti aku mapan tuh punya duit lah, aku pengen ngabiskan lajang dulu lah. Ngabisin beli motor, jalan-jalan ke sana sini. Pokoknya patokan umur nikah tuh udah ada. Nikah muda nggak ada. Pernah. Kenapa? Pernah berpikir aja, berekspektasi gitu kan. Ya kalau misalnya lahir dan batin terus finansialnya kuat ya kenapa tidak gitu kan. Enggak sama sekali. Pengen nikah muda, cuman karena sebagai cowok yang baik harus mempersiapkan satu hal sebelum pernikahan, punya rumah, mobil, gitu kan. Berhentilah main-main. Pernah nggak kepikiran sama sekali untuk nggak nikah? Nggak pernah sama sekali. Selain ibadah, ya kita tuh butuh pasangan. Oh enggak. Targetnya di atas 26, di bawah 30. Nggak pernah sih, cuman ya kalau misalnya nggak pernah sih. Nggak pernah. Pernah. Mungkin sampai saat ini kayak Mungkin kan ada alasannya. iya. Kenapa? Dalam bukunya Hans Carlsen, On the Way of Tour, The Visible Vagina. Banyaklah beberapa kesimpulan bahwanya kalau hidup tuh sebenarnya kita butuhin tuh nggak hanya nikah aja,
tadi selangkangan tuh penting teh. Makanya aku memutuskan kayak nggak harus nikah sih seharusnya. Pernah. Enggak lah. Ya tetap butuh. Tetap juga pengen nikah. Iya, tapi nggak nikah muda. Nggak pernah sih berpikir, karena Ola tipe orang yang butuh pasangan. Harus. Nggak mau hidup sendiri. Pernah. Kayak yaudah sih, kenapa enggak gitu. Tujuan menikah itu apa? Ibadah pastinya. Membantu kita menjalani hidup. Manusia diciptakan bersosialisasi ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Tujuan menikah yang pertama pasti untuk menyempurnakan agama. Kedua, enak. Sedep ya, Wak, ya. Yang ketiga, Pagi-pagi disuguhin. ada yang ngurusin. Nah, itu aja sih. Ya pertama tadi ibadah, terus yang kedua itu mempersatukan sebuah keluarga dan keluarga lainnya. Jadi keluarga besar ya. Dia megang tanggung jawab itu nggak sendiri lagi, ibaratnya dia megang tanggung jawab ke istrinya, nyari uang untuk tanggung jawab di rumah ya gitu. Kehidupan keluarganya lah sih yang ditanggung jawabnya. Jadi goals aku sih kayaknya ya aku kerja untuk dia semua. Support system. Goalsnya sampai saat ini masih ku cari. Belum temuin. Iya. Kalau bisa mendidik keturunannya menjadi lebih baik daripada dia sebelumnya. Kalau keturunan kau nggak lebih baik dari kau, nggak usah nikah lagi. Kalau orang kebanyakan awam kayak mampu kayak dari segi materi, dari segi psikologis, dari segi kematangan berdua, yang kayak ya kesepakatan berdua. Kalau misalnya satu pengen satu belum, kalau dipaksakan kan nggak baik juga. Sudah cebok anak bersama. Tuh. Mengharapkan cuma wanita aja kan. Sekarang laki-laki ini juga egois, aku juga sampai nak diurus lah anak tuh. Oh gini. Maksud kau ngurus anak tuh sama-sama. Ya. Jadi suaminya juga bisa bagi. Kan romantis tuh cebok anak sama-sama. Bon kan yang busuk-busuk aja enak-enak aja. Menurut kamu tujuan menikah itu untuk apa? Untuk membangun sebuah keluarga. Ada yang nemenin lah intinya. Goalsnya sih. Harus ditemenin aja gitu. Aku mau kesini ditemenin, aku mau kesini ditemenin. Itu goals aku sih. Makanya kalau nikah itu ya aku tuh butuh seseorang yang nemani aku gitu. Itu goalsnya. Ada yang nemenin sampai kita tua, ada yang ngejaga gitu. Tujuan menikah itu udah pasti ibadah. Kalau dikaruniai seorang anak itu anugerah. Tapi kalau misalkan tidak ya jalanin aja gitu. Berdua. Kesempurnaan cinta, asik. Ya menyempurnakan agama. Mungkin agar tidak sendiri. Ini pola pikir orang ya. Kalau aku melihat orang yang pengen menikah, aku berpikiran ya fan-fan aja sih sendiri. Walaupun kita manusia tuh makhluk sosial, tapi lebih nyamannya sendiri gitu. Tanda kutip dikatakan introvert gitu kan, lebih nyaman sendiri. Bukannya introvert. Kebanyakan orang salah mengartikan introvert gitu. Ya mungkin orang itu tidak bisa hidup sendiri, makanya dia pengen ada yang menemani dalam hidupnya gitu. Seberapa penting kehadiran seorang anak dalam suatu pernikahan? Penting bagi orang yang menganggapnya penting gitu. Sebenarnya penting, cuman kita nggak tahu juga kan, atau kehendak Tuhan nggak bisa ngasih. Mau gimana? Penting, orang bilang penting. Aku belum berpikir sampai ke sana gitu, dikasih ya udah, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Kalau misalnya dibilangin punya anak sekarang nggak sih, nggak, aku sama sekali nggak mikirin itu. Kalaupun nanti nggak punya anak, apa salahnya ngadopsi gitu. Aku mikir kalau misalkan dikasih sama yang di atas anak, berarti ya udah aku punya tanggung jawab untuk menjaga dia. Tapi kalau misalkan tidak dikasih, berarti ya aku harus bersyukur gitu kan. Apapun yang dikasih, yang diberi sama yang di atas itu dijalanin. Kehadiran seorang anak penting nggak? Sangat penting, karena anak tuh merupakan penerus bagi ayah dan ibunya gitu. Penting. Dalam pernikahan ya? Iya, penting banget karena itu suatu lambang nggak sih? Lambang dari cinta aku dan dia gitu. Nggak terlalu juga sih. Ya penting lah, gila. Ya kan anak tuh rezeki. Penting nggak penting sih? Sangat penting. Ya kalau misalnya pingin punya anak ya pingin, tapi kalau misalnya yang di atas nggak ngasih ya berarti kesepakatan berdua lagi kan. Sebenarnya inti kita menikah itu apa? Penting, hanya penting sih. Dalam artian pentingnya kenapa? Karena pengen ada punya keturunan. Penting. Penting. Penting.
penting lah. Banyak anak banyak rezeki. Ibaratnya yang meneruskan aku nanti dia gitu. Penting. Penting lah. Nangis pertamanya anak tuh indah lah. Ngedengar jawaban my friend, my bro, wah dia limited sih. Karena bagi aku gini, itu kan keturunan. Karena kita nikah tuh tujuannya itu tadi keturunan. Ketika lu nikah terus lu nggak pengen keturunan, terus tujuan lu nikah apa? Nggak ada yang ngelanjutin gitu. Nah, pengen nggak kalau kamu tuh adopsi anak? Kalau aku pengen nggak pengen ya nggak apa-apa. Kalau mau juga nggak apa-apa, nggak mau juga nggak apa-apa. Tergantung kesepakatan gitu. Pasangannya mau gimana. Kok nggak juga ya udah adopsi anak aja. Untuk mancing juga kan. Ada. Karena kita memberikan kesempatan bagi mereka ini yang dia tidak punya orang tua gitu. Kita memberikan kesempatan gitu sama orang yang tidak memiliki. Bagiku itu wah luar biasa kali gitu. Pengen kalau misalnya ada rezeki banyak walaupun udah punya anak tetap mau nih adopsi anak. Tergantung sama finansial aku. Kalau misalnya nanti finansial aku sama suami itu baik, kenapa enggak gitu. Kalau belum, nanti yang kasihan kan anaknya. Enggak, dia enakan berdua lah. Lebih enak punya buat anak soalnya. Banget. Aku nggak nikah aja mungkin aku mau ngadopsi anak. Karena suka anak aja. Pengen. Tergantung situasi dan kondisi sih. Kalau misalnya anak tuh misalnya nggak ada kayak yang ngurusnya, ya udah diadopsi aja, kenapa enggak? Pengen aja. Walaupun aku udah punya anak nanti misalkan dong, kalau emang ada rezeki berlebih atau apa, ya aku adopsi aja. Masalahnya aku punya cewek semua nih, nggak ada cowok, adopsi cowok. Tergantung situasi. Tergantung situasi sih menurut aku. Ya mungkin kalau ya nggak punya anak, pingin sih adopsi anak. Kalau untuk sekarang pemikiran aku nggak ada sih. Ibaratnya kayak kami nggak bisa memiliki keturunan tuh, ya aku kayak nggak mau ngadopsi aja gitu. Kalau memang nggak ada pun ya kami ngabisin waktu berdua aja gitu. Adopsi anak itu pilihan terakhir. Belum pernah kepikiran sih. Nggak kepikiran sama sekali. Adopsi anak menurut aku jadi solusi sih ketika akunya mandul atau dianya yang mandul, ya harus terima gitu. Kan nggak mungkin nggak ada yang ngisi hari-hari kita, yang bikin kita jadi semangat. Belum tahu, karena belum capai di titik itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nantikan video-video selanjutnya hanya di XD. Di dunia kita bersahabat, di surga kita temu kangen.